Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Agustina Arpaindom, mahasiswa Politeknik Negeri Bapak. Saya akan memberikan penjelasan tentang kimia flavor. Langsung saja kita masuk di definisi. Flavor, keseluruhan kesan, sensasi yang diterima oleh indera manusia, terutama oleh rasa dan bau pada saat makanan dan minuman dikonsumsi. Cordias 2006. Pengalaman yang saling berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dari indera pengecap atau pencicip, pembau, dan berasa, termasuk dalam sensasi rasa hangat atau rasa sakit yang ringan seperti rasa pedas. Dolder et al. 1977. Adapun tujuan penanaman flavor yaitu 1. Meningkatkan daya tarik pangan, mentalisasi flavor produk akhir, menguatkan flavor awal yang lemah, menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan, menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan, meningkatkan nilai ekonomis produk. Ada juga karakteristik flavor. 1. Stabil dalam pemanasan pada media cair atau larut. 2. Larut sempurna dalam air. 3. Terdispersi secara merata dalam air, minyak, dan fluid bahan pangan. 4. Dapat diproduksi dengan profil aroma dan cita rasa yang diterima. 5. Unik. 6. Stabil selama penyimpanan. Asu 1991. Beda flavor, food ingredient, dan fragrance. Flavor diaplikasikan untuk industri pangan dan rokok. Food ingredient diaplikasikan hanya untuk industri pangan, contoh emulsi yang stabil, warna alami, enzim, food healthy, dan lain-lain. Fragrance diaplikasikan untuk industri non-pangan, contoh sabun, minyak wangi, pasta gigi, sampo, kosmetik, deterjen, dan lain-lain. Adapun klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku yaitu natural, yaitu senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan-bahan yang terdapat di alam, contohnya vanili dan orange oil. Natural identisal, senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia atau sintetis, dan sedikit 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya, contoh etil asesat dan lakton. Artifisial yaitu senyawa-senyawa yang tidak terdapat di alam, hanya dapat dibuat melalui proses sintesis namun dapat memberikan efek flavor tertentu, contoh etil vanili mempunyai struktur dan flavor yang bersama dengan vanili namun hingga saat ini belum ditemukan secara alami. Adapun klasifikasi flavor berdasarkan emosi. Savory flavor yaitu flavor yang bersifat gurih dan umum, diaplikasikan untuk produk-produk mie instan, meals, sauce, dressing, dan snack. Sweet flavor yaitu flavor yang bersifat manis dan umum, diaplikasikan untuk produk-produk minuman, beverages, konfetinari, produk-produk susu, dairy, dan sebagian kecil untuk produk roti. Tabasco flavor yaitu flavor yang diaplikasikan khusus untuk produk rokok. Sifat dan sensasi komponen flavor. Komponen flavor: flotil, non-flotil. Flotil bertanggung jawab terhadap bau, non-flotil bertanggung jawab terhadap rasa, menuju terhadap tris value, abang, bau atau rasa. Konsentrasi terendah suatu senyawa di mana bau atau rasa masih dikenal dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Prosedur penentuan dan penulis penguji.
Adapun sifat sensasi komponen flavor dapat dilihat pada tabel nilai abang bahwa beberapa komponen volatil. Sifat sensasi komponen flavor. Karakteristik komponen aroma bahan pangan. Nilai aroma. Nilai suatu komponen volatil dalam memberikan aroma pada suhu bahan pangan. Nilai aroma sama dengan A, X, C, X atau AX. CX senyawa X, AX abang baku senyawa X. Jika konsentrasi komponen aroma CX abang bawahnya AX, maka diperkirakan komponen tersebut berkontribusi terhadap bahan pangan, di mana komponen aroma tersebut terdapat charter impart compound. Komponen aroma yang memiliki karakteristik bahan pangan yang bersangkutan. Sifat sensasi komponen flavor. Mengelompokkan bahan pangan berdasarkan pada ada dan jumlah. 1. Grup 1. Bahan pangan yang aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma suatu komponen. 2. Grup 2. Bahan pangan yang aromanya ditentukan oleh beberapa senyawa, di mana satunya berperan penting dalam menentukan aroma keseluruhan. 3. Grup 3. Bahan pangan yang memiliki aroma kompleks dan ditentukan oleh banyaknya senyawa. 4. Grup 4. Bahan pangan aromanya sangat kompleks dan tidak diproduksi di tempat karena banyaknya komponen yang mengusung aroma tersebut. Adapun sifat sensasi komponen flavor dapat dilihat pada tabel contoh beberapa bahan pangan. Sumber flavor alami. Binatang dan derivat botani bahan yang terbentuk selama proses metabolisme normal pada binatang atau tanaman. Umumnya digunakan dalam bentuk kering atau dalam bentuk bahan aromatik yang diekstrak dan dimurnikan. 2. Hasil bioteknologi, yaitu komponen aromatis hasil kinerja enzim atau mikroba. 3. Sistem Breuer-Sutter, yaitu terbentuk selama proses pemanasan ingredient natural. Potensi penimbangan flavor alami. Paradigma baru pasca tragedi 11 September 2001 memicu perubahan gaya hidup yang cenderung menuju arah back to nature, yaitu peningkatan perhatian dan selektivitas pemilihan bahan pangan sehat tanpa penambahan bahan aditif artifikal. Peningkatan permintaan natural flavor atau buah, rempah dan lain-lain. Dapat dilihat pada diagram berikut. Potensi pengembangan flavor alami dapat dilihat juga pada diagram berikut. Indonesia kaya akan sumber flavor alami, berpotensi menjadi produsen flavor alami dunia. Pelarut flavor fungsi tracer untuk membawa flavor, mempermudah proses aplikasi. 3. Membuat flavor cair. Jenis pelarut. 1. Etanol dapat melarutkan komponen larut air dan lemak, tidak mempengaruhi bau dan rasa flavor. 2. Propyl glikol alternatif pengganti etanol, dapat bercampur baik dengan alkohol, air, minyak, dan komponen organik lainnya. Memiliki titik didih tinggi sehingga baik digunakan untuk melarutkan flavor produk bakteri, dairy, dan konfeksioner. Air suling murah, aman bagi kesehatan, tidak dapat melarutkan semua jenis flavor atau essential oil, rose oil, eugenol. Umum digunakan sebagai pelarut flavor untuk pasta dan umumnya diaplikasikan bersama dengan emulsi atau penstabil. Pelarut flavor.
Contoh, cairan flavor diserbuk digunakan berupa pati seperti pati jagung, tepung tapioka, dan tepung beras. Bahan lain yang ditambahkan ke dalam flavor: 1. Pewarna, 2. Pengemulsi. Membuat flavor yang berbentuk emulsi lebih stabil. Membuat flavor yang berbentuk emulsi lebih stabil. Pengawet, meningkatkan umum simpan flavor. COAS, citraas, alkobat, dan natrium benzoat. Minyak keruh, memberikan kesan keruh pada produk akhir. CO, sari buah sirup, flavor berbentuk pasta dan emulsi. Antioksida, meningkatkan daya tahan flavor yang terbagi besar bahan bakunya terdiri dari minyak akibat oksidasi. Kreasi flavor, tujuan mengetahui komposisi flavor yang belum diketahui, membuat flavor komposisi suatu flavor, membuat tiruan flavor produk lain. Berikut ada diagram tahap kreasi flavor, yaitu isolasi, tujuan memisahkan komponen flavor dari bahan lainnya. Pemekatan, tujuan memekatkan flavor sehingga mudah dianalisis. Analisis, tujuan identifikasi flavor atau indera pengecap bau dengan menggunakan alat atau GC. Kreasi, tujuan formulasi flavor. Identifikasi flavor, tujuan identifikasi flavor. Berikut diagram identifikasi flavor, yaitu asosiasi, tujuan menganalisasikan flavor yang diidentifikasi dengan sesuatu yang diidentifikasi peneliti saat pertama kali menerima rangsangan dari flavor tersebut. 2. Proses steps, tujuan memperkirakan jenis pengolahan yang telah dilakukan terhadap suatu bahan. Contoh, buah matang, mentah, kelewatan matang. Description, tujuan mendeskripsikan kesan flavor. Contoh, berlemak atau fatty, bau daun. Efektif, tujuan mengetahui efek yang ditimbulkan suatu bahan terhadap indera manusia. Contoh, rasa dingin, segar, sepat, asam, perih, dan lain-lain. Berikut tabel identifikasi flavor. Ada juga tabel istilah yang mendeskripsikan efek dirasakan oleh indera manusia, yaitu istilah asip, deskripsi asam, astringent, spek, bitter, tajam, bitter, pahit, guring, rasa terbakar, bland, netral, loading, dingin, long lasting, tahan lama, perfumistik, parfum, pungent, pahit menggigit, radian, menyebar, kuat. Klasifikasi produk sweet flavor. Flavor cair minuman non-alkohol diaplikasikan pada minuman non-alkohol. Contoh, sirup, soft drink. Flavor yang digunakan orange, clove, banana, cafe, grape, dan lain-lain. Flavor cair minuman beralkohol diaplikasikan untuk minuman beralkohol. Contoh, manis dan minuman keras lainnya. Flavor yang digunakan Biden, Rums, Extras, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk confectionery diaplikasikan untuk produk dari gula dan olahan gula. Contoh, permen, jelly, permen karet, dan lain-lain. Flavor yang digunakan mint, ginger, konver, cola, mango, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk baker diaplikasikan untuk produk yang dibuat dalam adonan yang kemudian diproses melalui pembakaran oven. Contoh, wafer,
roti, biskuit, dan lain. Flavor yang digunakan almond, butter, coklat, coconut, dan lain. Istilah sifat sensasi. Mouthfeel, sensasi yang diterima oleh indera perasa yang berupa rasa dingin, pedas, dan lembut. Bau, kesan yang diterima oleh indera pembau atau hidung. Rasa, kesan yang diperoleh oleh indera perasa. Aroma, bau yang menyenangkan. Flavor, istilah untuk menyatakan bau dan atau rasa yang menyimpan dari normal yang dapat diakibatkan oleh perubahan komponen dalam makanan atau minuman selama pengolahan atau penyimpanan. Tain, penyimpanan, bau, dan rasa makanan yang berasal dari senyawa luar yang terserap ke dalam makanan. Flour enhancer, senyawa atau bahan yang dapat memperkuat flavor suatu bahan pangan. Flour spory, istilah yang digunakan untuk menunjukkan flavor daging-dagingan, termasuk ikan dan keju. Flavor modifier, senyawa yang dapat memodifikasikan persepsi atau menerima suatu rasa tertentu. Contoh berbahan rasa asam ke manis. Terima kasih, sekian penjelasan saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.